Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya kita panjatkan dulu puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun secara virtual seperti ini. Selawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Albila dan kali ini saya ingin membahas tentang toxic relationship. Mungkin dari teman-teman atau dari ibu dosen sudah ada yang pernah mendengar atau bahkan familiar dengan kata-kata toxic relationship atau hubungan yang beracun ini. Nah, jadi definisi dari toxic relationship sendiri adalah hubungan di mana salah satu pihak ini merasa dirugikan, direndahkan, tidak didukung, atau bahkan diserang. Bentuk tindakan negatif yang bisa memengaruhi mental seseorang ini dapat berupa serangan secara fisik, psikologis, ataupun emosional. Sedangkan hubungan di sini yang saya maksud itu tidak melulu tentang hubungan antara lawan jenis, namun juga bisa hubungan pertemanan atau hubungan persaudaraan. Karena menurut saya setiap hubungan itu bisa saja dimasuki oleh hal-hal yang toksik. Nah, mungkin kita juga tidak sadar apakah hubungan yang sedang kita jalin dengan seseorang atau dengan sekelompok orang itu termasuk toksik atau tidak. Kita harus bisa memilah mana perlakuan yang baik dan mana perlakuan yang buruk untuk diri kita sendiri. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh tanda-tanda bahwa hubungan yang sedang kita jalin itu sedang berada di hubungan yang toksik. Oke, jadi yang pertama adalah mereka selalu mengungkit-ungkit masa lalu kita dan selalu menghujat kita atas hal tersebut. Padahal yang namanya masa lalu hanyalah masa lalu. Dan itu biarlah jadi pengalaman hidup kita dan pelajaran hidup kita untuk bisa hidup lebih baik di masa yang akan datang. Lalu yang kedua itu mereka selalu mengontrol kita. Mereka tidak pernah membiarkan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Ibaratnya mereka itu selalu mengendalikan kita. Dan tentunya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Lalu yang ketiga adalah mereka egois. Semuanya itu tentang mereka. Mereka itu tidak pernah memikirkan perasaan kita, apa yang sudah pernah kita lalui, atau bahkan apa yang sedang kita rasakan pada saat itu. Bahkan ada juga beberapa orang yang tidak pernah mau untuk meminta maaf apabila telah melakukan kesalahan. Mereka itu selalu beranggapan bahwa mereka ini yang paling benar dalam segala kondisi. Yang keempat, bukannya mendukung kita atau minimal berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, mereka ini justru akan membuat kita semakin terpuruk dan semakin bersedih, semakin terpojok pula apabila kita sedang merasakan kesedihan yang mendalam. Dan yang kelima atau yang terakhir itu selain kekerasan verbal, suatu hubungan bisa dikatakan toksik apabila sudah ada kekerasan fisik di dalamnya. Seseorang yang tidak sehat secara emosional itu suka sekali main tangan apabila terjadi perselisihan. Padahal dalam segala kondisi, dalam segala masalah apapun atau dalam segala keadaan apapun, yang namanya kekerasan itu tidak boleh dibenarkan ya, dan tidak akan pernah boleh dibenarkan. Nah, orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship ini berpotensi untuk kehilangan rasa kepercayaan diri dan kebahagiaan mereka sendiri. Hal ini tentunya sangat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik seseorang. Maka dari itu, perlu adanya kita untuk mengenali tanda-tandanya sedari awal dan segera mengambil keputusan yang tepat apabila sudah terindikasi bahwa kita sudah berada di lingkungan yang toksik. Nah, jika dirasa belum yakin untuk mengakhiri hubungan, cobalah untuk memberi jarak kepada orang tersebut dan tentunya kita juga harus bisa mematuhi jarak dan batasan yang sudah kita buat sendiri. Nah, keluar dari toxic relationship ini memang tidaklah mudah. Namun perlu diingat bahwa kita itu perlu untuk mencintai diri kita sendiri dan memikirkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Memang sebesar apapun rasa sayang kita terhadap seseorang, terhadap orang lain, kita itu pantas untuk bisa hidup bersama orang yang bisa menyayangi kita, menghormati kita, dan menghargai kita dengan tulus. Nah, jika dirasa kita kesulitan untuk bisa mengatasi hal ini, cobalah untuk minta bantuan kepada orang lain yang kita percayai, atau kita juga bisa berkonsultasi dengan psikolog atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk bisa mendapatkan saran yang terbaik agar kita cepat-cepat bisa segera keluar dari lingkaran beracun ini. Nah, jadi itu tadi
pembahasan saya tentang toxic relationship. Untuk teman-teman yang mungkin sedang berada di dalam lingkaran ini, saya doakan untuk segera bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah melewati masa-masa ini, saya ucapkan selamat dan semangat untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman atau ibu dosen. Sekian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.